Sederhana tapi indah. Wah, sederhana tapi indah ya. Menjadi berkat untuk orang lain, banyak yang berjuang, tapi hanya sedikit saja yang terpilih. Lalu untuk saat ini, apakah semua peserta tari itu harus sudah divaksin? Sebenarnya harus divaksin. Anggota sanggar kami rata-rata sudah divaksin. Halo Sobat Kaki Tanah Papua, pada episode kali ini saya akan memandu acaranya. Perkenalkan, nama saya Lani. Bisa follow akun Instagram saya di bawah ini. Oke, kali ini kita tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua bintang tamu saya yang kece badai abis parah. Mereka berdua menggeluti bidang seni tari. Yuk kita sambut Kak Evelyn dan Kak Gaze. Selamat malam kakak. Selamat malam. Oke, apa kabar Kak? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, kita perkenalan yuk. Pengen tahu kan sosok mereka siapa? Kita mulai dari Kak Evelyn. Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Evelyn Upuya sebagai Ketua Sanggar dari Sanggar Tari Tibes. Kemudian dari Kak Gaze. Perkenalkan, nama saya Gisler Rupiah, biasa dipanggil Geis. Saya sebagai koreografer di Sanggar Seni Budaya Tibes. Follow akun IG saya, namanya Gisler Foto Art. Oke, terima Bisa kasih. follow di akun di bawah ini ya. Oke, tadi akun dari Bu Evelyn nih apa nih? Biar teman-teman tuh tahu aktivitas keseharian kakak ngapain aja di Sanggar Tari. Bisa diperkenalkan ke teman-teman akun Instagramnya atau Facebooknya. Silakan. Oke, baik. Untuk akun Instagram saya Evelyn Upuya Epa, bisa di follow di bawah sini. Oke, Dan follow sini ya. Facebooknya sama Evelyn Upuya Epa. Ayo. Bisa dicek-cek di situ. Selain sebagai ketua sanggar, saya pun sebagai perancang busana Papua Wow. dan juga sebagai MUA atau makeup artist di Jalan Foto Manokwari, komunitas Jalan Foto Manokwari. Wow, amazing ya. Jadi selain seni tari yang digeluti juga makeup artist, desainer. Wah, keren banget lah memang ya. Ibu bisa ceritakan nggak awal mula Ibu mendirikan komunitas Sanggar Tari ini? Sanggar tari ini sudah ada sejak saya masih kecil ya, masih SD. Sanggar ini sudah ada, itu sejak tahun 88. Sanggar ini sudah berdiri di kompleks Jalan Serai belakang Toko Sanggeng. Lalu sanggar ini terus berjalan dan mengalami perubahan nama dari Sanggar Tibes menjadi Sanggar Rejas. Setelah dari Sanggar Rejas, kami sekian tahun vakum. Lalu kami berkumpul kembali dan mendirikan sanggar ini lagi, mengaktifkan itu pada tahun 2014. Itu kami mengaktifkan lagi kembali sanggar ini dengan nama Tibes, yang sekarang dikenal dengan Tibes Art. Berarti kira-kira udah berapa tahun ya tuh Bu ya dibangun? Sudah 34 tahun lebih lah. Wow, perjalanan yang tidak pendek ya, panjang sekali ya. Sama. Perjalanan sebuah komunitas Sanggar Tari ini. Terus kira-kira pengikutnya udah banyak nggak Bu? Kalau mau dibilang pengikut, kalau dari umur saya sudah banyak. Oh, sudah Saya banyak. salah satu penari dari sanggar ini berdiri. Dan akhirnya dipilih lagi menjadi ketua sanggar yang dipimpin oleh saya sejak 2014 hingga sekarang. Terus kalau untuk KG sendiri nih, kapan mengikuti Sanggar Tari ini? Ketika 2014, ketika sanggar ini kembali aktif, itu pada waktu itu belum ikut lomba tari. Maksudnya belum ikut di tari-tarian, masih ikut tari modern. Jadi ketika diaktifkan kembali, Ibu Evelyn sebagai ketua langsung mengajak saya. Pada saat itu sudah, saya waktu itu masih sebagai penari, masih awal sekali. Oh, masih awal sekali ya. Tari modern berarti kayak ini dong, tari pargoy. Bisa nggak? Yang Oh. Boleh TikTok. barengan? Boleh barengan? Tus 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 na tak na tak. Itu tari modern nih nggak sih? Iya. Aku tahunya cuma ini tari pargoy aja yang di TikTok. Ya ampun, maaf ya. Saya belum bisa sampai ke tari tradisional. Oke, untuk alamat sekretariatnya sendiri nih, Bu, bisa disampaikan? Untuk alamat
tepatnya di Jalan Serayu belakang Toko Sanggeng. Catat ya, di belakang toko Sanggeng. Kami sudah punya bangunan sendiri, bangunan sanggar, disitulah sekretariat kami. Untuk sosmed dari sanggar tarinya? Tibes Art. Tibes Art. Oke, teman-teman jangan lupa di follow ya, dan ikuti terus kegiatan dari teman-teman di sanggar tari Tibes. Nah, untuk tadi kan udah tahu nih akun Instagramnya apa. Mungkin kalau ada yang mau berminat nih, nah cara bergabung di sanggar tari Tibes ini gimana Kak? Kalau cara bergabung, kami siap menerima siapapun yang ingin bergabung dalam sanggar tari. Bahkan kami punya sanggar tari, kami bina mulai dari anak-anak. Kalau anak itu memang berbakat, dari umur 3 tahun kami sudah bina. Jadi nggak ada batasan umur ya? Berarti saya boleh dong daftar? Boleh saja. Masih bisa nggak ya? Masih bisa, pasti bisa. Memang betul-betul niat langsung datang ke sanggar saja, di situ siap dibina. Oke deh, nantilah saya berkunjung ya. Siap. Harus. Nah terus untuk peminatnya sendiri nih di Manokwari Papua Barat, kira-kira pengikutnya banyak nggak ya yang minat di seni tari, terutama tarian tradisional seperti ini? Kalau dari penilaian saya, sebenarnya banyak. Hanya generasi sekarang dipengaruhi oleh TikTok. Nah itu. Jadi kalau dibilang TikTok pasti anak-anak sekarang cepat ya. Tapi kalau dibilang tari tradisional, banyak yang tidak tahu. Iya. Karena tari tradisional, tari Papua itu ada berbagai macam dan ada perbedaannya. Oh gitu ya Kak ya. Untuk guys, kan tadi kakak bilang kakak cenderung ke tari modern ya. Iya, Nah, pada saat pertama masuk. pada saat pertama masuk, terus kemudian dicampur dengan tarian tradisional. Apakah itu bisa gitu kakak mengcombine? Jadi kan jadinya tarian kontemporer ya Bu ya namanya ya. Kita sudah beberapa kali ya kolaborasi dengan yang tari modern, juga sudah pernah kalau dikombinasi untuk tari, mungkin ada kan tari kontemporer, ada tari tradisional. Jadi mungkin untuk masuk di tari tradisional mungkin tidak, karena kita harus menceritakan sesuatu lewat tari itu. Jadi setiap tari itu sebenarnya punya cerita ya Kak ya? Iya. Jadi nggak asal menari gitu aja ya? Tidak. Oh, saya kira, karena saya masih awam ya di dunia seni tari ya, saya baru tahu ya kalau tarian itu sebenarnya mendeskripsikan sebuah cerita. Dengan adanya COVID nih, dampaknya apa sih terhadap sanggar tari? Dengan adanya wabah COVID, aktivitas sanggar tari memang berkurang. Terus event-eventnya bahkan tidak ada sama sekali event tari, entah lomba tari kreasi Papua atau tari Yospan untuk tahun 2019 sampai tahun 2020 sama sekali tidak ada kegiatan. Jadi di sanggar tari pun tidak ada aktivitas karena wabah ini. Sejak tahun 2021 dari situlah kita mulai lagi kembali ada aktivitas latihan dan ada event-event, entah event lomba atau isi acara, berbagai acara atau kegiatan baik pemerintahan, swasta atau acara adat lain. Dari tahun 2021 itu baru ada aktivitas yang dikatakan ya lumayan ada aktivitas untuk latihan dan event-event tertentu. Kegiatan-kegiatan sosial apa nih yang udah pernah dilakukan oleh Sanggar Tari Tibes? Kegiatan sosial kami sering juga bergabung dengan komunitas lain atau grup-grup tari modern untuk penggalangan dana, seperti bencana-bencana. Kami pun sering juga melaksanakan itu untuk penggalangan dana dalam menghadapi bencana yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain. Jadi baru-baru ini juga kami ada sempat bikin
event sama-sama anak-anak seniman jalanan, yaitu penggalangan dana untuk di Jayapura yang sedang bencana alam yang banjir gitu. Jadi di situ teman-teman kita tidak hanya langsung pegang karton minta-minta, tidak. Di situ kita tampilkan apa yang kita bisa masing-masing. Jadi dari tarian adat, terus modern, yang terus menyanyi lah. Di situ kita tampilkan, kita taruh. Ya, jadi tidak hanya sekedar meminta sumbangan ya, tapi teman-teman juga menampilkan performance tarian-tarian tradisional gitu ya, untuk sekaligus menghibur orang-orang yang ada di jalanan itu. Sekarang dari Kak Ges nih, apakah ada pengalaman yang unik atau mengharukan selama berada di komunitas Sanggar Tari ini? Mungkin di Sanggar Tari ini pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan untuk kebersamaan ketika di sini, ketika kita ikut ajang atau event keluar, itu teman-teman tuh saling merangkul satu sama yang lain. Jadi ada yang punya kekurangan atau baru pernah pergi, itu langsung diarahkan di ini. Terus satu lagi ketika menang lomba begitu, itu pasti perasaan bahagianya. Jadi usaha yang kita capai selama ini, dia punya hasil itu betul-betul dinikmati. Kegiatan event yang paling diingat gitu, itu di mana? Mungkin itu di Sorong. Di Sorong ya? Itu kita juara 1. Wah. Papua Barat ini Papua Barat. Festival Budaya Papua Barat. Kami Sanggar Tari TBS mewakili Kabupaten Manokwari, dan di sana kami memperoleh juara umum Papua Barat. Dari situ kami dipilih untuk mewakili Provinsi Papua Barat ke Taman Mini Indonesia Indah. Kami mengikuti Parade Tari Nusantara tahun 2016 dan 2017 di Taman Mini. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti Sanggar Tari ini tuh sudah memperoleh banyak prestasi-prestasi ya. Di situ yang bikin ingat, ada teman yang sudah meninggal, dia punya nama Marco Manggapro, minta maaf sebut dia punya nama. Di situ ketika kita mau pergi lomba, dia bilang kalau sampai memang betul kita bisa bawa pulang juara umum kan, pialanya piala Tifa, Tifa besar warna emas lah. Jadi ketika kita ke sana betul-betul kita juara umum, itu kan perjanjiannya di situ dikasih tahu kalau betul berarti kasih botak dia punya rambut. Jadi memang betul-betul ketika kita dari Sorong, kita dari Sorong tunggu ibu ketua dengan orang-orang yang lebih tua, ada orang pulang, kita tunggu, sudah ketika dia datang kita botakin tagih janjinya. Sudah langsung dari bunda, terus teman-teman yang lain dicukur rambutnya gitu ya. Rambutnya. Jadi semua teman-teman yang ikut itu langsung cukur semua rambutnya. Rapi nggak itu jadinya? Ya kurang tahu, kayak ombak-ombak gitu. Tantangan atau hambatan apa aja nih yang dialami saat giat sosial di lapangan? Izin di depan ruko untuk tampilkan itu, tapi yang punya ruko tidak mau. Ya sudah, terpaksa pada saat itu juga kita cari tempat lain. Terus ini untuk menghadapi pandemi COVID-19 nih, rencana ke depannya? Sejak awal pandemi kami menjaga benar-benar anak-anak asuhan kami di Sanggar TBS. Untuk awal tahun itu kita betul-betul menjaga, jadi kita tidak menerima jasa untuk menjemput tamu. Sama sekali kita tidak menerima. Jadi kalau misalnya pandemi ini belum berakhir, kami akan tetap menjaga seperti begitu. Jika di acara yang terlalu banyak masyarakat atau banyak orang, kami tidak menerima layanan jasa tari kita. Oke Kak, kan selama pandemi COVID-19 ini kan kita diwajibkan untuk pakai masker nih. Nah, ketika ada suatu job nih ditawarkan kepada Sanggar Tari TBS ini, tapi harus menggunakan masker. Nah, Ibu Evelyn menerima job tersebut tidak? Kalau menari pakai masker itu susah. Iya ya, ngap-ngapan ya. Iya. Jadi
jelas kita akan kembali ke panitia bahwa kami pakai masker pada saat di bawah pentas. Pada saat di atas pentas harus melepas masker karena pernafasan ini terganggu dengan masker. Terus ketika menari kan tong mengekspresikan sesuatu, tidak mungkin pakai masker dari pertama, jadi don cari kapan marahnya, kapan senyumnya, jadi kan don tidak tahu. Jadi kalau pakai masker kurang ini untuk penampilan sih. Kurang merepresentasikan ekspresi kita ya, kayak gitu ya. Padahal ada value-value yang ingin kita sampaikan ke masyarakat lewat gerakan-gerakan tarian tersebut ya. Berarti kan tadi kan harus pakai masker nih Bu. Tapi berarti harus ini ya, menyertakan hasil swab testnya itu ya ke panitianya ya. Itu di Kodam Papua Barat, setiap ada perform atau lomba, semua peserta diwajibkan swab. Peserta menggunakan masker pada saat di ruang tunggu, karena semua pesertanya sudah diwajibkan swab yang dilaksanakan oleh Kodam Papua Barat. Oh, rata-rata sudah divaksin ya? Kecuali yang anak-anak SD. Iya. Tapi Kak Ges ini udah divaksin? Sudah. Oke, berarti udah 2 tahap ya? 2 tahap vaksin ya? Iya. Oke. Secara umum terkait dengan program 2021-2022, hal-hal apa saja yang dapat dikatakan praktik baik atau kesuksesan dalam berkontribusi untuk masyarakat? Selama masa pandemi, yang paling mengesankan adalah dari Kodam Papua Barat selalu membuat kami untuk tidak berhenti berkarya, tetapi terus berkarya lewat event-event yang diadakan oleh Kodam Papua Barat. Saya sangat salut dengan mereka. Setiap tahun, dari tahun ke tahun, event-event yang dilaksanakan untuk dalam Kodam Papua Barat itu mengalami perubahan atau peningkatan mata lomba. Dari lomba masak, lomba tari, lomba folk song atau lomba lagu, lomba vokal grup, bahkan lomba busana, fashion. Kodam Papua Barat, saya salut sekali kepada Kodam Papua Barat. Sehingga sanggar-sanggar ini tidak sampai di sini saja, tetapi terus mengalami peningkatan dalam berkarya. Oh ya, tadi kan Ibu bilang ya kalau Ibu tuh desainer baju fashion ya. Kalau boleh tahu nih, baju fashion yang seperti apa? Apakah baju tradisional atau baju-baju gaun? Sejauh ini gaunnya gaun yang dikolaborasi antara etnik dan modern, entah batik dan etnik, dan juga ada gaun tradisional yang dikreasikan sedemikian rupa sehingga menjadi gaun yang dikatakan gaun yang bagus dan baik tanpa mengurangi nilai-nilai budaya itu. Itu sering di fashion show kan ya hasil-hasil desain Ibu itu? Ya, puji Tuhan lewat Kodam Papua Barat juga hasil desainnya itu difashionkan 2 kali juara 1. Wah, keren ya, juara 1. Iya, hasil fashionnya karena modelnya juga model dari komunitas Jalan Foto. Berarti Ibu punya butik ya sekarang ya? Bukan butik, saya tidak punya butik, tapi sanggar tari yang kami kembangkan dari tari menjadi make up artis dan fashion. Oh, dan fashion. Oh, jadi dari sanggar tari ini dikembangkan ya beberapa seni lainnya gitu, dari seni makeup artis sama fashion. Oh, kalau boleh tahu nih Bu, berbicara fashion nih. Nah, bajunya itu biasa dari bahannya itu dari apa ya? Ada yang dari kulit kayu. Jadi memang menggambarkan khas tanah Papua ya, baju-bajunya itu ya. Iya. Jadi semuanya udah paket lengkap ya, memang di sini sanggar tarinya ya, luar biasa sekali ya. Iya. Jarang ada sanggar tari yang menyediakan paket komplit. Jadi di sanggar kita itu ada 2 orang fotografer yang berasal dari Jalan Foto Manokwari, itu termasuk Geis dan Pak Benz, akun Facebooknya. Mereka adalah fotografer dari komunitas Jalan Foto Manokwari yang memang terlibat dalam
Sanggar Tibes. Berarti Kak Ges ini selain koreografer juga fotografer gitu ya, merangkap ya. Merangkap. Gimana ceritanya tuh nari sambil ngerekam gitu? Wih, Coba ceritakan dong pengalamannya. bisa-bisa bawa kamera sambil menari nih. Jadi gimana? Bisa ceritakan pengalaman. Jadi merangkap sebagai koreografer dan juga fotografer. Jadi pertama kan dari menari dulu. Iya. Menari. Ada kakak Epa Benz ikut antar macam dong mau pakai busana tari, ikut untuk antar, kasih pakai, ukir. Ketika lihat ini nih bagus juga, kalau saya juga terjun ketika koreografer turun naik ke fotografer. Fotografer. Jadi nilai seninya tuh tidak hilang. Jadi ketika foto yang pakai baju-baju busana tari begitu, kita yang jadi macam yang foto yang tahu untuk dia punya komposisi, Angle-nya. terus mau edit dia bagaimana biar tidak keluar dari dia punya cerita yang Iya. kemudian. Oh berarti selain mengambil gambar juga mengedit ya? Iya, langsung diedit. Edit ya, wah luar biasa ya, memang multi talent sekali ya dua bintang tamu saya ini, udah makeup artist, desainer, fotografer. Wah saya merasa beruntung berada di antara dua bintang tamu ini ya, sangat luar biasa sekali untuk Papua Barat, terutama di Manokwari. Nah mungkin dari Kak Evelyn punya moto hidup nggak sampai sekarang ini yang membuat kakak itu jadi terus berkarya di bidang seni tari? Kak Evelyn? Kalau moto saya lakukan dari hati. Waduh, kena banget nih, lakukan dari hati ya, memang ya, semua tuh harus dari niat gitu ya. Kalau udah niat itu kayaknya harus. Iya. Mungkin kalau dari Kak Geis? Kalau saya ada dua. Wah, ada dua. dua. Oke. Yes. Menjadi berkat untuk orang lain. Terus yang satunya banyak yang berjuang, tapi hanya sedikit saja yang terpilih, itu dari kata-kata di Alkitab. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi menjadi berkat untuk sesama ya. Yes. Wah, saya termotivasi sekali malam hari ini ya, mendapatkan dua quotes yang luar biasa dari dua bintang tamu saya ini. Itu masih ada yang mau disampaikan? Mungkin dari saya ya. Kadang teman-teman kira di dalam sanggar tari menari membosankan. Maksudnya hampir anak-anak sekarang karena lihat TikTok ganti. Iya, betul. Coba tes turun langsung ke Sanggar Tibes. Kita kemas tarian itu tuh tidak hanya sekedar menari ini monoton, cuma tahan gerakan itu sampai kadang sampai ketukan tifa ganti. Dari mulai yang modern masuk di situ saya dengan teman-teman lain kemas dia. Jadi tidak hanya ketika satu ketukan itu bisa dulu kan cuma satu gerakan. Sekarang kita sudah bisa bikin 6 sampai 7 gerakan di dalam situ. Jadi tidak jadi cuma tidak hanya begini saja. Kadang kita sudah begini naik lagi ke atas. Jadi tidak hanya monoton segini saja. Jadi memang itu harus fokus ya. Fokus, jadi mulai dari bunyi tifanya di mana gitu. Jadi nggak asal-asal menari ya, seperti itu. Karena kan memang yang kita lihat sendiri kan adanya TikTok ini kan memang banyak ya rame tari-tarian ala-ala gitu kan, ala-ala anak milenial gitu kan. Tapi mungkin di sanggar seni tari ini tuh mendalami sebuah tari tuh beda ya, pemaknaannya beda ya. Mungkin kakak bisa ceritakan gitu. Ada nggak sih pernah menarikan satu tari yang benar-benar menyentuh banget sampai mungkin nangis atau itu judul tarinya Aminya Entai. Apa, coba boleh diulang? Judul tarinya Aminya Entai. Aminya Entai. Iya. Aminya Entai, bener ya? Iya. Itu artinya apa, Kak? Ya itu Mama penanam sagu. Menanam sagu. Mama menanam sagu. Mama penanam sagu. Mama penanam sagu. Oh iya. Jadi di situ diceritakan kalau sampai maksudnya dia punya yang bikin sampai terharu karena
penari perempuan tuh sampai keluarkan air mata, betul-betul dia meresapi Arti dari arti dengan dia punya posisi sebagai penari tersebut. Jadi penari pemeran Amenya ini dia betul-betul memerankan tarinya sebagai seorang mama yang berusaha untuk menanam sagu ini di dataran Pegunungan Arfak sampai ke Masni. Tetapi usahanya ditolak, lalu dia diusir sehingga dia kembali ke tempatnya itu dalam hati yang susah. dia mengharukan ya. Mau menangis. Ada. Jadi kami Sanggar Tibes itu sejak awal kembali diaktifkan itu tanpa bantuan pemerintah. Kami berjalan sendiri dengan seperti yang tadi saya katakan bahwa lakukan dari hati. Iya. Ini yang selalu saya ajarkan atau tanamkan dalam hati penari-penari kami bahwa menari dari hati. Menari dari hati ya. Dan di Sanggar Tibes tuh ada dia punya moto atau dia punya ini ya, Moto. moto. Motonya apa? Itu tuh Sederhana tapi indah. Wah, sederhana tapi indah ya. Wah, luar biasa. Terus nih, pada saat mau melakukan, misalnya ada lomba tari nih, nah mengcasting peserta-pesertanya itu kayak gimana sih Kak? Kita tidak casting lagi, penarinya sudah ada. Jadi maksudnya menetapkan tadi itu kan kayak ini yang jadi seorang ibu, ya itu. Kita menilai berdasarkan keseharian mereka dalam latihan. Siapa yang benar-benar serius latihan dan bisa memerankan itu, kita sudah setiap latihan kita sudah sambil menilai kemajuan setiap penari. Yang bisa menyatu dengan chemistry dari tari ini gitu ya. Jadi kita bisa menentukan, oh ini dia yang jadi ibu untuk penanam sagu gitu kan ya. Saya sangat apresiasi dan berterima kasih kepada Kodam Papua Barat. Meskipun dalam masa pandemi kami tetap para seniman, khususnya seni budaya Papua, kami tetap bisa berkarya lewat event-event yang dilaksanakan oleh Kodam Papua Barat dengan benar-benar menjaga prokes, mulai dari peserta di swab dan penonton pun dibatasi. Tidak ada penonton yang sampai ke Kodam sembarang karena dijaga dengan ketat. Yang ada di event lomba hanya peserta lomba dan pengurus dari Sanggar Tari. Jadi kami sangat berterima kasih untuk Kodam Papua Barat. Mungkin dari KJ mau menambahkan dari Kak Evelyn? Kalau dari saya, Kodam Kasuari ini patut jadi contoh atau jadi teladan untuk instansi lain, karena hampir kalau dari kalian tidak bikin kegiatan seperti begini, hampir orang Papua ini sudah tidak menari, sudah tidak geluti seni budaya nih, hampir cuma ketika kita ketemu pasti orang-orang tua saja. Kita tidak pernah lihat anak muda, tidak pernah lihat anak-anak kecil tuh. Kadang ada yang sudah main TikTok, ada yang sudah ini. Kita juga rindu. Kalau ada TikTok pasti itu TikTok kan dari luar, baru-baru saja. Kalau tari Papua coba kemas dia lebih ini, bikin video dengan akan kan pasti menarik juga. Jadi mungkin untuk instansi lain, dari saya pribadi, kalau bisa kalian juga bikin kegiatan seperti Kodam Kasuari, karena dari situ kita bisa tampilkan apa yang kita kita gali selama ini. Terima kasih kepada dua bintang tamu saya yang kece badai parah ini, yang sangat multi talent. Terima kasih sudah hadir pada podcast kita pada malam hari ini. Sebelum closing nih, boleh dong kasih himbauannya kepada masyarakat tentang COVID-19. Para seniman, seniwati dan para budayawan, tetaplah kita berkarya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya, tetapi tetaplah menjaga prokes, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Oke, buat
Tongkut teman-teman seniman, kami semua harus tetap semangat. Terus protokol kesehatan tuh jangan sampai kamu lupa. Kalau kamu lupa nanti kalau penyakit logo kita sudah bisa menari-menari, kita sudah bisa berkarya lagi. Jadi teman-teman harus tetap semangat. Jadi jangan lupa pakai masker. Ingat masker ini kamu pakai karena sampai di jalan juga polisi tuh bisa sweeping akan. Terus mencuci tangan, jaga jarak. Jangan terlalu dekat-dekat dulu. Apalagi kamu gebetan-gebetan ke adik-adik orang itu. Kasih jarak dulu, nanti selesai ini baru mau baku dekat sampai di pohon-pohon juga terapa-apa. Oke, sip, tetap semangat ya teman-teman, berkarya terus. Karena kalau kita terada nanti barang nih, tuh punya seni budaya ini lepu-lepu. Oke, siap, terima kasih. Oke guys, demikian ngobrol-ngobrol asik kita tadi bersama dua bintang tamu yang sangat keren. Dan jangan lupa apa yang dibilang tadi ya, kita harus menjaga protokol kesehatan. Pertama, kita harus memakai masker. Kedua, kita harus mencuci tangan. Ketiga, kita harus menjaga jarak. Yang keempat, kita harus menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, kita harus mengurangi mobilitas. Oke, saya jaga kok jaga sa, kita orang aku jaga. Saya sayang kok sayang sa, kita orang aku sayang. See you. Makasih Kakak Evelyn, Kak Ges. Terima kasih Kak Malaysia.